Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Paralel 1 mata kuliah Analisis Sistem dan Sistem Informasi Manajemen Perikanan Tangkap ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai sistem pendataan informasi hasil tangkapan di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fatia Nur Fadila dengan NIM C 440123104 Saya Kansa Kanaya Hermira dengan NIM C4401231077. Dan saya Naura Mumtahan Nur Salim dengan NIM C4401231095. Baik, masuk ke latar belakang dari pengamatan kami. Yang pertama ada pendataan hasil tangkapan ikan di Kepulauan Natuna belum optimal karena banyak dermaga kecil yang tersebar di berbagai tempat. Kemudian data tidak lengkap yang mengganggu pengambilan keputusan pengelolaan. Lalu selanjutnya ada beberapa kendala seperti pencatatan yang kurang lengkap, sarana yang terbatas, serta petugas yang kurang mendapatkan pelatihan. Berdasarkan studi literatur yang kami baca, adanya perbedaan data tangkapan nyata dan data tangkapan yang telah tercatat. Kemudian, perlu sistem pendataan berbasis teknologi untuk data yang lebih akurat dan pengelolaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada rumusan masalah dari pengamatan yang kami lakukan. Analisis ini dilatar belakangi oleh permasalahan terkait mekanisme pelaksanaan sistem pendataan hasil tangkapan ikan yang ditetapkan di Kepulauan Natuna, tingkat keakuratan dan kelengkapan data hasil tangkapan yang tercatat dalam sistem tersebut, serta perlunya langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem pendataan agar dapat mendukung pengelolaan perikanan yang lebih berkelanjutan di wilayah Kepulauan Natuna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian ini. Ada 3 poin utama. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana sistem pendataan hasil tangkapan ikan di Kepulauan Natuna berjalan. Yang kedua, mengetahui tingkat keakuratan dan kelengkapan data hasil tangkapan yang tercatat. Dan yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem pendataan informasi hasil tangkapan guna menunjang pengelolaan perikanan yang berkelanjutan di Kepulauan Natuna. Kemudian, dari tujuan tersebut, kami berharap dapat memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu yang pertama, memberikan rekomendasi kepada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk memperbaiki sistem pendataan agar lebih efektif dan akurat. Yang kedua, menganalisis keakuratan dan kelengkapan data yang tercatat di Natuna, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas pencatat data di lapangan. Yang ketiga, mengetahui implementasi sistem pendataan hasil tangkapan ikan di wilayah Kepulauan Natuna, sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi petugas di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Natuna. Untuk metode penelitian, yaitu kami melakukan penelitian ini pada bulan September hingga Oktober tahun 2025. Analisis data yang kami lakukan di ruang kelas C4 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Untuk lokasi yang kami pilih yaitu Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk analisis sistemnya, kami menggunakan 3 analisis, yaitu pertama, analisis dengan diagram causal loop, yang kedua, analisis dengan diagram input-output, dan yang terakhir adalah analisis kebutuhan stakeholder dalam sistem. Untuk prosedur kerja dan pengumpulan data yang kami gunakan, yang pertama ada mengumpulkan informasi terkait sistem pendataan ikan hasil tangkapan. Jenis data yang kami gunakan yaitu data teori dan hasil penelitian terdahulu. Untuk metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu studi pustaka dari jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, memetakan hubungan sebab akibat dalam sistem. Untuk jenis data yang kami gunakan yaitu data interaksi dan juga dinamika sistem. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu analisis literatur dan pembuatan diagram. Yang selanjutnya menggambarkan alur masuk dan keluar data dalam sistem, kami menggunakan jenis data, proses, dan juga aliran informasi. Untuk metode pengumpulan datanya itu adalah studi literatur dari jurnal, artikel ilmiah, serta sumber terpercaya lainnya dan desain diagram. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Jenis data yang kami gunakan itu data kebutuhan dari pemangku kepentingan berdasarkan literatur. Dan untuk metode pengumpulan datanya itu sintesis kebutuhan dari referensi jurnal. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Vansa. Baik, di sini kami sudah membuat analisis sistem dalam bentuk diagram causal loop. Jadi, pertama itu ada komponen upaya pengambilan data. Upaya pengambilan data ini berpengaruh positif terhadap kelengkapan dan kualitas data perikanan. Artinya, semakin besar upaya pengambilan data, uh, akan meningkatkan kelengkapan data uh, dan semakin mempengaruhi kualitas data hasil tangkapan tersebut. Nah, tapi jika status kelengkapan datanya itu baik, eh, tidak terlalu membutuhkan verifikasi data. Kemudian peningkatan kualitas data akan meningkatkan akurasi data dan tingkat kepercayaan pengguna. Kualitas data yang baik akan mendukung tingkat akurasi pengolahan data yang lebih akurat sehingga terus digunakan oleh pengguna.
Nah, kemudian ada akurasi pengolahan data yang meningkat akan memperkuat pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya ikan yang lebih secara lebih tepat gitu. Alokasi sumber daya ikan yang baik akan mendukung keberlanjutan sistem pendataan karena dapat meningkatkan ketersediaan ikan sehingga mempengaruhi tingkat upaya pengambilan data tersebut. Next. Oke, baik di sini kemudian ada kita membuat analisis sistem diagram input output. Nah, di sini ada input terkendali. Input terkendalinya tuh mencakup unsur yang dapat diatur oleh sistem seperti instrumen pendataan, SDM profesional, data produksi ikan, dan data kapal perikanan. Input ini menjadi dasar utama untuk menghasilkan data tangkapan yang akurat. Kemudian ada pun input yang nggak terkendali. Maksudnya itu input yang tidak terkendali ini meliputi faktor alam dan lingkungan seperti kondisi cuaca, kemudian fluktuasi musim, serta gala sistem yang sulit dikontrol, namun dapat mempengaruhi kualitas datanya. Di sini kemudian ada manajemen. Manajemen ini berperan penting dalam menjaga mutu data melalui pengawasan, pengendalian, serta pemeliharaan teknologi informasi agar sistem itu tetap andal dan muktahir. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini memberikan batasan dan arah melalui regulasi seperti UU, Permen, dan PP yang mengatur sistem pendataan agar sesuai dengan kebijakan nasional. Adapun output yang diharapkan dari sistem ini, yang pertama ada output yang diharapkan itu tersedianya data yang akurat, kredibel, serta dapat dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi perikanan. Adapun output yang tidak diharapkan yaitu bisa terjadi bila sistem tidak optimal, seperti bias data, pengolahan data yang tidak valid, kesalahan alokasi sumber daya, hingga respon negatif dari pengguna. Secara keseluruhan, diagram ini menekankan bahwa keberhasilan sistem pendataan hasil tangkapan di Kepulauan Natuna ini bergantung pada keseimbangan antara input dan terkendali, pengolahan manajemen yang baik, dan kemampuan adaptasi terhadap faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Next. Kemudian di sini kita membuat analisis kebutuhan stakeholder. Pertama itu ada stakeholder pemerintah, khususnya KKP dan PSDKP. Nah, kebutuhan pemerintah ini memerlukan integrasi data logik daerah dengan sistem nasional agar data tangkapan ini dapat dimanfaatkan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan perikanan yang transparan dan juga terukur. Kemudian ada nelayan. Nelayan membutuhkan sistem pendataan yang sederhana, mudah diakses, serta memberikan manfaat langsung seperti informasi harga ikan dan transparansi hasil tangkapan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tersebut. Kemudian di sini ada tengkulak atau pelaku pasar. Jadi tengkulak ini memerlukan data hasil tangkapan yang akurat dan real time agar harga dan pasokan ikan itu lebih stabil serta menghindari kerugian akibat fluktuasi pasar. Kemudian di sini ada petugas pendataan, khususnya UPTD atau PPT. Nah, petugas pendataan ini membutuhkan sarana yang memadai dan prosedur kerja yang jelas, termasuk pelatihan teknis agar kegiatan pendataan ini berlangsung seragam dan berkualitas outputnya. Kemudian yang terakhir ada administrator sistem. Nah, administrator ini berfokus pada aspek teknis seperti keamanan dan backup data, integrasi antar instansi, serta pemeliharaan dan pemantauan sistem agar sistem pendataan ini tetap andal dan berfungsi dengan optimal begitu. Next. Kesimpulan dan saran yang kami putuskan yaitu pertama ada kesimpulannya sistem pendataan ini masih manual dan terbatas sehingga data ini kurang lengkap dan valid. Kemudian kualitas data rendah menghambat kebijakan pengelolaan perikanan. Kemudian stakeholder ini butuh sistem yang mudah, valid, dan real time untuk mendukung nih keberlanjutan sistem pendataan hasil tangkapan di Kepulauan Natuna ini. Kemudian ada perbaikan perlu melalui TII, pendekatan SDM, dan kolaborasi. Saran yang kami berikan yaitu Dinas Perikanan Natuna ini perlu mengadopsi sistem pendataan berbasis TI untuk pencatatan secara real time dan akurat. Kemudian kapasitas SDM-nya juga harus ditingkatkan bisa melalui pelatihan dan pendampingan teknis dalam proses pendataan. Kemudian koordinasi antar stakeholder juga sangat perlu diperkuat agar sistemnya ini bisa berjalan dengan terarah gitu. Kemudian pemerintah daerah juga harus andil nih, harus memberi dukungan regulasi dan sumber daya agar sistem ini tuh dapat berjalan secara berkelanjutan. Begitu.
Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk segala sitasi yang kami kutip atas segala pernyataan kami dapat dicek pada daftar pustaka yang telah disediakan pada barcode tersebut. Eh, Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.